Pernahkah kamu membayangkan apa yang bisa dibeli dengan uang Rp100.000 pada tahun 2030? Nominalnya mungkin tetap sama, warnanya juga tidak berubah. Namun nilainya bisa saja sangat berbeda, apalagi jika dolar terus menguat dan rupiah terus kehilangan tenaga. Selama puluhan tahun, dolar Amerika menjadi mata uang yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi dunia. Saat nilainya naik terhadap rupiah, banyak harga barang ikut terdorong naik, mulai dari BBM, elektronik, bahan baku, hingga kebutuhan sehari-hari. Tanpa disadari, daya beli uang kita perlahan ikut berubah. Di video ini kita akan menelusuri perjalanan Rp100.000 dari tahun 2000 hingga proyeksi tahun ke 2030. Berapa nilai tukar dolar di setiap dekade? Apa saja yang bisa dibeli dengan uang yang sama? Dan apakah pada tahun 2030 nanti Rp100.000 masih terasa berharga? Mari kembali ke awal tahun ke 2000. Indonesia masih berusaha bangkit setelah krisis moneter Asia yang mengguncang ekonomi beberapa tahun sebelumnya. Saat itu nilai tukar dolar berada di kisaran Rp8.000 hingga Rp9.500. Angka ini jauh lebih rendah dibanding kondisi saat ini. Dengan kurs yang relatif lebih rendah, harga banyak barang juga masih jauh lebih murah. Uang Rp100.000 terasa sangat bernilai. Jumlah tersebut bisa digunakan untuk belanja kebutuhan rumah, makan berkali-kali di warung, hingga mengisi bensin kendaraan tanpa membuat dompet langsung kosong. Tentu, pendapatan masyarakat saat itu juga lebih rendah dibanding sekarang. Namun jika dibandingkan dengan harga barang pada masanya, daya beli Rp100.000 memang jauh lebih kuat. Banyak orang menganggap nominal itu sebagai uang yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski begitu, kondisi ini tidak berlangsung selamanya. Memasuki dekade berikutnya, nilai tukar dolar mulai bergerak naik. Perubahan itu perlahan memengaruhi harga berbagai barang di Indonesia. Dan dari sinilah, perjalanan panjang nilai Rp100.000 benar-benar dimulai. Memasuki tahun 2010, ekonomi Indonesia terlihat semakin stabil. Nilai tukar dolar sempat berada di kisaran Rp9.000. Namun kondisi itu tidak bertahan lama. Beberapa tahun berikutnya, dolar terus menguat hingga menembus Rp12.000, bahkan mendekati Rp14.000 pada pertengahan dekade. Kenaikan dolar mulai terasa di berbagai sektor. Indonesia masih mengimpor banyak bahan baku, mesin, hingga komponen elektronik. Ketika dolar menjadi lebih mahal, biaya impor ikut meningkat. Pada akhirnya, sebagian kenaikan biaya tersebut diteruskan ke harga barang yang dibayar oleh masyarakat. Meski begitu, Rp100.000 masih tergolong uang yang cukup bernilai. Dengan nominal tersebut, seseorang masih bisa makan beberapa kali, mengisi bensin cukup banyak, atau berbelanja kebutuhan harian tanpa harus terlalu banyak mengurangi daftar belanja. Namun jika dibandingkan dengan tahun 2000, daya belinya mulai perlahan berkurang. Perubahannya memang tidak terasa dalam semalam. Kenaikan harga terjadi sedikit demi sedikit. Karena berlangsung perlahan, banyak orang baru menyadari setelah membandingkannya dengan kondisi beberapa tahun sebelumnya, dan dekade berikutnya akan membawa perubahan yang jauh lebih besar. Memasuki tahun 2020, dunia menghadapi pandemi COVID-19, aktivitas ekonomi melambat, rantai pasok global terganggu. Belum sempat pulih sepenuhnya, dunia kembali dihadapkan pada berbagai gejolak ekonomi yang membuat nilai dolar semakin kuat. Dalam beberapa tahun terakhir, kurs dolar terhadap rupiah beberapa kali menembus angka Rp16.000. Bagi sebagian orang, angka itu mungkin hanya terlihat sebagai statistik. Namun bagi pelaku usaha dan konsumen, perubahan tersebut ikut memengaruhi biaya produksi, impor, hingga harga berbagai kebutuhan. Sekarang, coba bayangkan membawa Rp100.000 ke minimarket. Keranjang belanja yang dulu bisa terisi penuh, kini seringkali hanya berisi beberapa barang. Harga makanan, minuman, kebutuhan rumah tangga, hingga transportasi terus mengalami penyesuaian dari waktu ke waktu. Perlu dipahami, melemahnya daya beli bukan hanya disebabkan oleh dolar. Inflasi, kenaikan biaya produksi, harga energi, dan kondisi ekonomi global juga ikut berperan. Namun ketika dolar menguat,
tekanan terhadap harga barang impor dan bahan baku biasanya menjadi semakin besar. Kini muncul pertanyaan yang jauh lebih menarik. Jika dalam sekitar 25 tahun terakhir nilai Rp100.000 terus berubah, bagaimana kondisinya beberapa tahun lagi? Apakah pada tahun 2030, uang dengan nominal yang sama masih memiliki kekuatan yang kita rasakan hari ini? Atau justru nilainya kembali menyusut? Mungkin kamu bertanya, kenapa kenaikan dolar bisa memengaruhi isi dompet kita? Jawabannya sederhana. Banyak barang yang kita gunakan setiap hari masih bergantung pada perdagangan internasional, dan transaksi global umumnya menggunakan mata uang dolar Amerika. Indonesia masih mengimpor berbagai kebutuhan, mulai dari gandum, kedelai, bahan baku industri, komponen elektronik, hingga mesin produksi. Ketika dolar naik, biaya untuk membeli barang-barang tersebut ikut meningkat. Akibatnya, biaya produksi di dalam negeri juga bisa menjadi lebih mahal. Kenaikan biaya produksi seringkali diteruskan ke harga jual. Produsen harus menyesuaikan harga agar usahanya tetap berjalan. Inilah mengapa kenaikan dolar dapat terasa hingga ke rak minimarket, pasar tradisional, bahkan harga makanan yang kita beli setiap hari. Namun penting untuk dipahami, dolar bukan satu-satunya penyebab. Inflasi, harga energi, kebijakan pemerintah, produktivitas, dan kondisi ekonomi dunia juga ikut menentukan harga barang. Artinya, menguatnya dolar adalah salah satu faktor penting. Tetapi bukan satu-satunya faktor yang memengaruhi daya beli masyarakat. Sekarang, mari kita melihat ke depan. Tidak ada yang bisa memastikan berapa nilai tukar dolar pada tahun ke-2030. Ekonomi selalu dipengaruhi banyak faktor yang sulit diprediksi. Karena itu, bagian ini bukan ramalan, melainkan sebuah simulasi berdasarkan tren yang pernah terjadi. Jika inflasi tetap berjalan dan dolar terus berada di level tinggi atau bahkan menguat, maka daya beli Rp100.000 kemungkinan akan kembali berkurang. Nominalnya tetap sama, tetapi jumlah barang yang bisa dibeli berpotensi menjadi lebih sedikit dibanding hari ini. Bayangkan, kamu masuk ke minimarket pada tahun 2030 sambil membawa Rp100.000. Mungkin keranjang belanjamu tidak akan sepenuh sekarang, atau mungkin uang itu hanya cukup untuk membeli kebutuhan yang saat ini masih bisa didapat dengan harga lebih murah. Semuanya bergantung pada arah ekonomi dalam beberapa tahun ke depan. Inilah mengapa menjaga nilai rupiah menjadi sangat penting. Bukan sekadar soal angka di layar bursa atau kurs dolar yang muncul di berita, tetapi tentang seberapa jauh uang hasil kerja keras masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Uang Rp100.000 mungkin tidak pernah berubah bentuk, namun nilainya terus berubah mengikuti perjalanan ekonomi. Jadi, jika tren beberapa dekade terakhir terus berlanjut, menurutmu pada tahun 2030 nanti, Rp100.000 masih bisa membeli apa? Tulis pendapatmu di kolom komentar.